Kenikmatan dunia itu enak di lidah, di tenggorokan enak, setelah itu ya tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau surga akan merasakan, selamanya akan merasakan nikmat. Kenikmatan di dunia itu juga adalah kenikmatan ketika kita bisa sujud kepada Allah. Itu kenikmatan luar biasa. Surga di dunia itu yaitu Jannatul Qurbi, yaitu surga kedekatan kepada Allah. Nah, paling dekatnya manusia kepada Allah itu saat dia sujud kepada Allah. Itulah Imam Ali itu, putranya Hasan dan Husain ini sakit. Karena sakit tidak sembuh, lalu bernazar, kalau anak saya Hasan dan Husain sembuh, maka saya akan berpuasa 3 hari. Dengan takdir Allah, lalu Hasan dan Husain ini kemudian sembuh. Dan nazar itu dipenuhi. Puasalah Imam Ali dengan Siti Fatimah Zahra. Nah, saat puasa itu dia lalu tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa, lalu meminjam gandum ke orang Yahudi yang diberi 3 sok gandum. Saat mau menjelang maghrib, maka dimasaklah 3 sok gandum ini, dibuatlah roti, diaduk dibuat roti. Ketika mendekati maghrib, ini ada orang miskin datang. Wahai imam, saya sudah tidak makan berapa hari. Saya butuh terhadap makanan yang dimasak itu, yang itu pun hasil pinjaman itu dia berikan, sehingga Imam Ali dengan Siti Fatimah Zahra itu berbuka dengan air. Setelah itu besoknya lagi berpuasa lagi karena harus 3 hari. Menjelang maghrib dimasaklah gandum itu, dibuat roti. Setelah itu mau mendekati maghrib, datang lagi anak yatim. Dia mengatakan bahwa saya tidak makan sehingga saya sangat lapar. Yang dimasak yang hari kedua itu diberikan lagi. Hari ketiga berpuasa, dan ketika menjelang maghrib begitu juga. Ketika adonan itu sudah selesai, roti sudah masak, itu ada orang yang tertawa. Sehingga oleh Imam Ali diberikan. Genaplah 3 hari dengan 3 sok gandum itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang dimaksud dengan ala hubbihi. Sesuatu yang sebenarnya dia cintai, dia senangi, dia butuhkan, tetapi diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ini tentu sangat sulit ya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Dia itu memberikan makanan padahal makanan itu dia menginginkannya, membutuhkannya. Tetapi karena dia cintanya kepada Allah, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir yang beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas surat Al-Insan ayat yang ke-5. Nah, sekarang kita lanjutkan, tapi saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang ayat yang ke-5 ini, yaitu bunyinya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Orang-orang yang baik itu mereka meminum dari gelas yang berisi minuman yang bercampur dengan kafur. Kafur itu nama bagi sesuatu yang lezat dan harum. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air yang hamba-hamba Allah itu meminumnya di surganya Allah, yang mereka mengalirkannya dengan luas. Artinya bahwa orang-orang yang baik itu besok oleh Allah
diberikan kenikmatannya surga, yang diberikan minuman kaksin. Min kaksin itu minuman, sebuah wadah yang di dalamnya itu berisi minuman semacam khamr. Nah, jadi orang-orang yang baik itu akan diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, minuman-minuman yang lezat. Dan dalam banyak ayat Al-Quran, Allah selalu menggambarkan keindahan-keindahan tentang surga. Tetapi yang perlu kita pegang adalah bahwa kenikmatan akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan kenikmatan dunia. Fana'imul akhirah la yuqasu fi ladzatihi wa dawamihi binisbati li na'imid dunya alfani. Artinya kenikmatan akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Kalaupun ada penamaan yang sama, itu hanya mustarak, hanya sama dalam nama, tetapi tidak dalam jenis dan kenikmatannya. Jadi tidak ada kesamaan kecuali hanya kesamaan nama saja. Oleh karena itu banyak Al-Quran menceritakan tentang jannatun tajri min tahtil anhar. Jadi untuk menggambarkan surga yang indah itu adalah, jadi ada kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Itu untuk menceritakan tentang begitu indahnya surga. Surga yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga mungkin kita kalau waktu kecil itu diceritakan bagaimana surga, banyak surga, termasuk gambaran surga yang begitu indah, termasuk bidadari yang ada di dalamnya. Tapi khusus dalam ayat ini itu tidak membahas tentang surga digambarkan dengan bidadari, karena ada ayat, bagian dari ayat ini nanti yang berhubungan dengan Fatimah Az-Zahra, berhubungan dengan Fatimah Az-Zahra. Nah, menurut tafsir Alusi ini diceritakan kenapa dalam ayat ini ketika berbicara surga tidak menceritakan tentang bidadari, karena biar Fatimah Az-Zahra itu tidak tersinggung dengan itu, sehingga dalam ayat ini tidak berbicara tentang bidadari. Tetapi itu penafsiran Alusi saja. Jadi penafsirannya Al-Alusi. Jadi katanya Ibnu Abbas bahwa keserupaan penamaan itu hanya sekedar nama, tetapi keindahan, kenikmatan, kelezatan, dan keberlangsungan itu tentu berbeda. Kalau kenikmatan dunia itu enak di lidah, di tenggorokan enak, setelah itu ya tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau surga akan merasakan, selamanya akan merasakan nikmat. Tetapi tentu begini, kenikmatan-kenikmatan itu yang mungkin kita pikirkan hari ini begitu nikmat, itu besok kalau yaumil qiyamah, orang itu akan merasakan nikmat ketika dia sujud di hadapan Allah. Itulah kenikmatan tertinggi. Kenikmatan tertinggi. Saat manusia bisa melihat Allah, dibuka hijab oleh Allah, dan manusia bisa melihat Allah dan sujud di hadapan Allah, itu kenikmatan paling tertinggi. Sehingga ada ulama yang namanya Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani itu dalam kitab Ghaisul Mawahibil Aliyah itu mengatakan begini: Law khuyyirtu baina rak'ataini wa dukhulil firdaus lakhtartu rak'ataini. Seandainya saya diberikan pilihan besok di surganya Allah, di akhirat itu diberikan pilihan memilih antara sholat 2 rakaat dengan masuk surga firdaus, jadi surga yang paling tinggi. Lakhtartu rak'ataini, saya akan memilih untuk sholat 2 rakaat. Li'anni fil firdausi bi khaddi wa fir rak'ataini bi rabbi. Sebabnya adalah kalau
saya memilih surga Firdaus, itu artinya saya kan sebenarnya mendapatkan bagian yang memang bagian saya, yaitu saya bersama dengan makhluknya Allah. Tetapi ketika saya sholat 2 rakaat, diperkenankan oleh Allah sholat 2 rakaat, menyembah di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, sungkem di hadapan Allah, itu sebuah kenikmatan, artinya saya bersama Allah saat itu. Dan itu lebih nikmat daripada saya bersama surga Firdaus, yang itu adalah makhluknya Allah. Nah, jadi saat itu orang akan merasakan nikmatnya orang menyembah. Jadi saat itu orang betul-betul kenikmatan itu, kenikmatan dia melihat Allah dan menyembah Allah di hadapan itu. Jadi kenikmatan tertinggi yaitu, kenikmatan tertinggi itu. Nah, sehingga orang lalu lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain itu. Saking nikmatnya menyembah Allah. Bertahun-tahun kita di dunia ini lalu menyembah Allah, sujud kepada Allah. Tiba-tiba dikaruniai oleh Allah untuk bisa sujud di hadapan Allah. Itu luar biasa. Luar biasa, itu kenikmatan. Makanya adalah kenikmatan di dunia itu juga adalah kenikmatan ketika kita bisa sujud kepada Allah. Itu kenikmatan luar biasa. Ketika kita diperkenankan oleh Allah sujud, sungkem, sembah di hadapan Allah di dunia dan di akhirat, itu kenikmatan tertinggi. Makanya kenikmatan surga Firdaus itu, kata Ad-Darani, bisa terkalahkan oleh kenikmatannya orang yang sujud di hadapan Allah. Nah, artinya bahwa di dunia itu tentu kita tidak akan membuang-buang kesempatan untuk bisa sujud di hadapan Allah, karena itulah surga di dunia. Itulah ketika kita mendapatkan itu berarti kita mendapatkan surga di dunia. Tafsir An-Nabulsi mengatakan bahwa sa'idum biqurbihi minallah, kebahagiaan itu adalah ketika seseorang dekat dengan Allah. Li'anna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak masuk ke surga dunia itu, maka dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Hiya, yang dimaksud jannatul surga di dunia itu yaitu jannatul qurbi, yaitu surga kedekatan kepada Allah. Nah, paling dekatnya manusia kepada Allah itu saat dia sujud kepada Allah. Itulah kesenangan luar biasa. Maka siapa yang bisa menikmati itu tentu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi itu kenikmatan surga. Jadi yang kenikmatan surga yang Allah gambarkan itu luar biasa. Nah, orang-orang yang diberikan kenikmatan surga itu adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik itu? Orang yang baik itu yang adalah orang yang selalu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tetapi yang menarik adalah definisi yang diberikan oleh At-Tabatabai yang mengatakan bahwa al-abrar, orang baik itu, huwa al-ihsanu wa yatahassalu ma'nahu fi ayyuhsinal insanu fi amalihi min ghairi ayyurida bihi naf'an yarju ilaihi min jazain wa syukurin. Jadi orang baik itu adalah orang yang berbuat kebaikan, yang dia melakukan kebaikan itu tanpa mengharap sesuatu pun, tanpa mengharap manfaat yang kembali kepada dia, dan juga dia tidak mengharapkan balasan ataupun tanda terima kasih. Itu orang yang baik. Fahuwa yuridu, mereka bermaksud, mereka hanya menginginkan al-khairah, kebaikan. Li'annahu khairun. Dia hanya menganggap bahwa kebaikannya sudah kebaikan.
Ketika Allah mengatakan itu baik, ya sudah itu dikerjakan. Tidak mengharapkan sesuatu apapun, bahkan terima kasih saja tidak pernah diharapkan. Karena tentu hari ini ada orang yang lalu begini. Sering dikatakan orang memberikan sesuatu kepada orang lain, dia mengatakan bahwa saya tidak perlu balasan, paling tidak dia berterima kasihlah kepada saya. Itu ada begitu. Nah, itu tidak termasuk orang yang al-abrar, katanya At-Tabatabai. Orang yang seperti itu tidak termasuk al-abrar. Kalau masih mengharapkan ucapan terima kasih saja, itu sudah tidak termasuk, apalagi mengharapkan balasan. Jadi dia hanya mengatakan bahwa sesuatu yang baik itu ya sudah, itu kebaikan, dan itulah yang dikerjakan. Bahkan mungkin kebaikan yang dia lakukan itu sesuatu yang mungkin akan menimbulkan kepahitan. Dia terima itu dengan sabar, tetapi kebaikan tetaplah sebuah kebaikan yang harus dilakukan. Jadi anggapannya adalah bahwa kalau sudah baik menurut Allah, ya sudah itu kebaikan. Mau orang itu membalas, mau tidak membalas, bahkan mungkin nanti membalaskan menyakitkan, itu tidak penting begini. Yang penting bahwa ini kebaikan dari Allah, ya sudah itu dikerjakan. Ini tentu makom artinya orang yang pada tingkatan orang-orang yang baik, yang betul-betul baik. Jadi dia tidak mengharap sesuatu dan tidak juga mengharapkan tanda terima kasih dari seseorang. Jadi ucapan terima kasih pun dia tidak berharap. Nah, ciri-ciri bahwa orang yang baik itu, ciri-ciri orang yang baik itu Allah menjelaskan pada ayat selanjutnya, yaitu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yaitu orang yang memenuhi nadarnya dipenuhi, dan mereka juga takut kepada hari yang pada hari itu keburukan bisa meluas. Jadi keburukan yang terjadi bisa meluas kemana-mana. Jadi orang yang baik itu orang yang memenuhi nadarnya. Apabila dia bernadar lalu dipenuhi, dan dia juga takut pada hari kiamat, di mana keburukan itu akan tampak. Keburukan-keburukan itu akan tampak semua. Jadi apapun keburukan yang dia kerjakan akan tampak. Nah, orang yang seperti itu yang lalu dia termasuk orang-orang yang baik. Yang dimaksud dengan nazar itu, Fakhrur Razi mengatakan bahwa nazar itu yang pertama, nazar itu yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan nazar itu adalah kewajiban-kewajiban yang memang diperintahkan oleh Allah. Jadi dia melakukan, memenuhi apa yang memang menjadi kewajibannya. Jadi sholat 5 waktu dia penuhi, zakat dia penuhi, terus puasa dia penuhi. Itu nazar. Jadi orang yang baik itu memenuhi itu. Yang kedua, nazar itu adalah sesuatu yang memang wajib bagi dia, yang diwajibkan oleh Allah, atau sesuatu yang memang mewajibkan dirinya sendiri. Contoh misalnya, ada orang yang lalu bernadar bahwa kalau saya sukses misalnya, saya akan bersedekah misalnya 100 juta misalnya. Nah, itu nadar, dia penuhi itu. Pada dasarnya orang sedekah kan tidak wajib, tetapi ketika dia bernadar, ya wajib, menjadi wajib. Sama dengan orang berkurban sekarang. Orang berkurban sunnah, dia berkurban sunnah. Tetapi kalau berkurban itu sebagai nazar, maka menjadi wajib.
Kurban kan sepertiga boleh diambil oleh orang yang berkurban. Tetapi kalau nadar yang masuk di dalam kurban yang karena nadar, itu tidak boleh ngambil. Karena itu nadar. Artinya begini, bahwa saya kalau seumpama sukses, saya akan berkurban sapi misalnya. Maka itu menjadi nadar. Artinya kurban yang menjadi nadar. Karena menjadi nadar ya tidak boleh ngambil. Tidak boleh ngambil lagi. Lain dengan yang memang dia kurban tanpa nadar. Nadar. Nah, kurban saja. Tapi kalau kurban karena nadar, maka dia tidak boleh ngambil. Artinya harus diberikan semua. Karena itu nadar. Jadi nadar itu adalah sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib bagi dia, itu nadar. Ada orang yang diberikan kesuksesan oleh Allah, lalu dia bernadar, saya akan selama hidup saya akan sholat tahajud, maka dia wajib untuk melakukan sholat tahajud itu. Wajibnya bukan karena sholat tahajud itu wajib, enggak, tetapi karena nadarnya itu tadi. Jadi harus dipenuhi, harus dipenuhi. Nah, jadi itu nadar. Jadi orang yang baik itu orang yang memenuhi nadarnya. Dari yang sunnah bisa menjadi wajib karena nadar. Selain itu, yang dimaksud nadar ini adalah yang memang kewajiban kita yang memang diwajibkan oleh Allah. Jadi memenuhi nadar itu hukumnya wajib. Jadi bukan sunnah. Meskipun pekerjaannya sunnah, tapi kalau sudah menjadi nadar maka memenuhinya wajib. Jadi kalau tidak dipenuhi ya berdosa. Jadi harus dipenuhi nadarnya itu. Ciri yang kedua yaitu bahwa orang-orang yang al-abrar itu, orang-orang yang baik itu, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, yaitu mereka yang memberikan makan padahal dia menyenangi makanan itu. Miskinan memberi makan terhadap orang-orang miskin, wa yatiman dan orang-orang yatim, wa asiran dan orang-orang yang ditawan. Ala hubbihi ini itu bisa maknanya dua. Dia memberikan makanan padahal makanan itu dia sangat senangi, sangat dia butuhkan, sangat dia inginkan. Atau dia memberikan makanan itu karena cintanya kepada Allah. Jadi bisa karena itu. Bisa karena dia cinta terhadap makanan itu. Dia memberikan makanan padahal dia cinta terhadap makanan itu, senang dan butuh terhadap itu. Ada yang memaknai bahwa al-hub itu, al-hubbih itu artinya bahwa dia memberikan makanan itu karena cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah. Jadi ayat ini berhubungan begini. Asbabun nuzulnya itu begini. Ada sahabat, yaitu ada yang mengatakan sahabat itu Imam Ali. Imam Ali itu putranya Hasan dan Husain ini sakit. Sakit karena sakit tidak sembuh, lalu dianjurkan untuk bernadar. Lalu dia bernadar, kalau anak saya Hasan dan Husain sembuh, maka saya akan berpuasa 3 hari. Nah, dengan takdir Allah, lalu Hasan dan Husain ini kemudian sembuh. Dan nazar itu dipenuhi. Puasalah Imam Ali dengan Siti Fatimah Zahra. Nah, saat puasa itu dia lalu tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa, lalu meminjam gandum ke orang Yahudi dan diberi 3 sok gandum. Nah, saat mau menjelang maghrib maka dimasaklah 3 sok gandum ini,
dibuatlah roti, diaduk dibuat roti. Nah, ketika mendekati masuk maghrib, ini ada orang miskin datang. Wahai imam, saya ini sudah tidak makan berapa hari. Saya butuh terhadap makanan. Dan makanan yang dimasak itu, yang itu pun hasil pinjaman itu dia berikan. Dia berikan sehingga Imam Ali dengan Siti Fatimah Zahra itu berbuka dengan air. Berbuka dengan air. Setelah itu besoknya lagi berpuasa lagi karena harus 3 hari. Nadarnya 3 hari. Nah, menjelang maghrib dimasaklah gandum itu, dibuat roti. Setelah itu mau mendekati maghrib, datang lagi orang yang yatim, anak yatim. Dia mengatakan bahwa saya tidak makan sehingga saya sangat lapar. Nah, yang dimasak yang hari kedua itu diberikan lagi. Nah, tinggal 1 kali lagi masakan. Hari ketiga lalu berpuasa, dan ketika menjelang maghrib begitu juga. Ketika adonan itu sudah selesai, roti sudah masak, itu ada orang yang tertawan itu minta. Sehingga oleh Imam Ali diberikan. Genaplah 3 hari dengan 3 sok gandum itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang dimaksud dengan ala hubbihi. Ala hubbi itu sesuatu yang sebenarnya dia cintai, dia senangi, dia butuhkan, tetapi diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ini tentu sangat sulit ya, sangat sulit. Ada juga sahabat lain yang juga dia berpuasa. Sahabat lain dalam cerita lain, ada sahabat lain yang lalu dia memasak gandum buat roti. Nah, menjelang maghrib ada orang miskin, ada anak yatim, dan ada orang yang tertawan itu datang meminta. Nah, itu diberikan, disisakan untuk dirinya dan istrinya. Nah, itu dia butuh sebenarnya tetapi diberikan. Nah, inilah yang lalu dikatakan wa yut'imuna at-ta'ama la hubbihi. Dia itu memberikan makanan padahal makanan itu dia menginginkannya, membutuhkannya. Tetapi karena dia cintanya kepada Allah, maka dia berikan. Inilah yang lalu At-Tabatabai menggambarkan bahwa orang yang baik itu orang yang lalu memberikan sesuatu itu tanpa memikirkan bahwa dirinya itu membutuhkan atau enggak, tetapi yang jelas orang lain lebih membutuhkan, dia berikan itu, lebih berikan. Nah, tentu yang seperti ini adalah makamnya orang-orang yang begitu dekat kepada Allah. Orang-orang yang begitu dekat kepada Allah, bahkan sesuatu yang dia sangat cintai itu yang diberikan. Itu yang dia berikan. Itu ayat selanjutnya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bahwasanya dia berkata, orang yang memberi itu, orang yang memberikan sesuatu itu padahal dia menginginkannya, itu dia mengatakan nut'imukum liwajhillah. Saya memberikan kepada kamu itu karena Allah. Kami tidak mengharapkan dari kamu itu jazaan, balasan, wasyukuran, dan terima kasih. Tidak mengharapkan apa-apa. Nah, ini orang yang betul-betul sebenarnya orang yang makrifah kepada Allah. Sebab begini, orang kalau mengharapkan balasan atau terima kasih dari orang lain, itu pikiran orang-orang rendah sebenarnya. Orang-orang rendah. Coba kita renungkan, bukankah memberi itu sesuatu yang baik? Yang mengatakan baik itu Allah. Yang mengatakan itu baik itu Allah.
yang akan memberikan balasan Allah, yang punya langit dan bumi ini. Nah, kok ada orang lalu masih berharap terima kasih dari orang lain, balasan orang lain. Itu kan merendahkan dirinya sendiri sebenarnya. Merendahkan dirinya sendiri, tidak lalu berpikir kenapa dia tidak berharap keridhaan Allah. Dia mengharap keridhaan Allah. Itu tentu makanya lalu dianjurkan orang itu jangan mengharap sesuatu dari makhluk. Dari makhluk. Mengharap ketika kita memberi, harapan kita hanya kepada Allah. Oleh karena itu katanya orang-orang yang soleh itu, nah ketika kita memberikan sesuatu, jangan pernah berpikir bahwa orang yang kita beri itu yang butuh kita. Yang berpikirlah bahwa kita yang butuh terhadap rahmat Allah sehingga kita memberikan. Sehingga nampak bahwa sebenarnya kita yang memberi itu bukan kita itu menjadi orang hebat, tetapi kita itu memberi karena kita memang butuh terhadap rahmatnya Allah. Itulah yang lalu harus muncul dari orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah, bahwa orang-orang yang baik itu orang-orang yang betul-betul memberikan sesuatu itu betul-betul ikhlas, ya, betul-betul karena menganggap sesuatu itu baik, ya Allah itu mengatakan bahwa itu baik, ya sudah itu kerjakan sebagai sebuah kebaikan, tidak ada kepentingan yang lain. Tentu Allah Maha melihat dan Maha baik. Jadi setiap orang yang baik itu diberikan kebaikan oleh Allah. Nah, karena perintahnya seperti itu, maka tentu selayaknya begini. Orang-orang itu ada setiap hari itu dianjurkan untuk bersedekah. Jadi berapapun bersedekah setiap hari. Kalau misalnya lebih mudah, misalnya setiap salat subuh misalnya datang ke masjid bersedekah, memberikan sedekahnya, itu sudah sebuah kebaikan. Tetapi diusahakan sedekah itu kalau misalnya punya itu setiap hari, meskipun lalu 1.000 rupiah, meskipun hanya 1.000 rupiah, daripada dikumpulkan berhari-hari, 1 bulan 1 kali misalnya. Lebih baik misalnya kalau lalu memungkinkan diberikan setiap hari, sambil kita memohon rahmat Allah. Jadi setiap hari itu kita memohon rahmat Allah, bisa babis sedekah itu, dengan sedekah itu. Nah, artinya bahwa ini perintah Allah, bahwa orang-orang yang senang dengan kebaikan itu akan memberikan tanpa mengharapkan balasan dari apapun yang dia berikan. Jadi tidak usah berpikir begini. Kadang orang berpikir begini, saya memberikan sesuatu kepada orang lain, kenapa kok tidak dibalas-balas? Dia kok tidak membalas ke saya? Bahkan dia kadang mungkin menyakitkan saya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Allah sudah membalas dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena memang Allah itu tidak menyuruh bahwa, artinya bahwa orang yang diberikan kebaikan itu lalu pasti harus membalas. Karena ada orang yang diberikan kebaikan orang lain, dia tidak sanggup membalas secara materi. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, lalu dia diberi sesuatu. Kalau lalu orang itu berharap kebaikan dari dia, misalnya lalu dia disuruh begini, disuruh begitu, itu kan namanya bukan kebaikan, itu namanya ngongkos. Jadi ongkos. Maka Allah mengajari kita agar kita berpikir menjadi orang-orang yang terhormat. Artinya bahwa lebih baik orang itu mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan balasan makhluk. Kalau balasan makhluk itu kan sedikit. Kalau balasan makhluk pasti sedikit. Kalau balasan Allah itu pastilah banyak. Nah, Allah dalam kalimat yufuna bin nadri, memenuhi nadar itu menggunakan kalimat fi'il mudhari.
Fi'il mudhari itu begini. Fi'il yang lalu kalau dikerjakan itu secara terus-menerus dan berkelanjutan. Coba kalimat yufuna bin nadri wa yut'imuna at'am. Ini fi'il mudhari semua. Nah, fi'il mudhari itu artinya bahwa itu menunjukkan liddalalati ala tajaddudi wafaihim fi kulli waqtin wa hinin. Jadi memenuhi janji itu harus secara terus-menerus dan itu selalu diperbaharui. Jadi misalnya kita melakukan ketaatan kepada Allah, memenuhi janjinya. Nah, itu harus dilakukan secara terus-menerus dan ditingkatkan, diperbaharui. Begitu juga kita beramal itu secara terus-menerus dan itu tentu harus diperbaharui. Fi kulli waqtin wa hinin, dalam setiap waktu dan masa. Jadi harus dikerjakan secara terus-menerus. Biar termasuk orang-orang yang lalu, termasuk orang-orang yang abrar. Jadi orang muhsin itu adalah termasuk abrar itu adalah orang-orang yang sangat baik, sangat baik. Saya contohkan kalau yang perempuan itu, seorang istri itu kalau masak untuk suaminya, lalu habis masak dihidangkan, itu bagus, baik. Tapi bukan termasuk orang yang abrar, tidak termasuk orang yang muhsin juga. Jadi kalau dihidangkan setelah itu ditinggal, ini tidak termasuk orang abrar. Yang abrar itu dan muhsin itu kalau seorang istri masak, menyediakan makanan di atas meja, setelah itu ditunggui suaminya makan. Nah, itu termasuk orang yang abrar. Jadi orang yang baik. Tidak lalu begini, sudah ini makanan makan, saya mau keluar mau pergi, ditinggal makan sendiri. Nah itu baik. Tetapi tidak termasuk orang abrar dan tidak termasuk orang muhsin. Jadi bukan tidak termasuk itu, tapi ini baik. Jadi kalau lalu memasak saja, setelah itu dibiarkan, sudah dimakan itu ada di dapur, silakan ambil sendiri, makan sendiri, ambil piringnya sendiri. Nah, itu tingkatan paling rendah. Baik, tetapi sangat minimalis ya, sangat minimalis. Nah, naik ke baik yang lebih baik itu masak, artinya makanan itu ada lalu dihidangkan, tetapi tidak ditunggui. Sudah saya mau ke kantor, silahkan makan sendiri. Ini baik, tetapi masih tidak termasuk orang yang abrar. Nah, orang abrar itu sudah makan, makanan ada di atas meja disediakan, suaminya ditunggui, diajak bercengkrama, itu yang baik. Kenapa saya katakan ini termasuk orang abrar? Karena dulu itu ada pada masa Rasulullah itu ada seorang sahabat pertama yang meninggal di Madinah sesudah Rasulullah hijrah. Itu sahabat itu selalu itikaf di masjid, sehingga agak terbengkalai tugasnya itu di rumah untuk bercengkrama dengan istrinya itu terbengkalai. Nah, ini suatu saat meninggal, saat itu meninggal, lalu Rasulullah ikut mengiringi jenazahnya menuju pekuburan. Rasulullah waktu itu bertelanjang kaki, jadi tidak pakai sandal. Nah, saat perjalanan itu lalu sahabat mengatakan, orang ini orang baik, selalu itikaf di masjid. Jadi sahabat itu mandangnya itu, sudah melihatnya itu yang begitu itu. Jadi ini orang selalu itikaf di masjid ini, jadi tidak pulang-pulang di masjid itu. Nah, saat itulah lalu Rasulullah menjelaskan, orang yang ada di dalam kubur ini, sahabat yang sedang ada di kubur ini sedang mempertanggungjawabkan tentang kehidupannya di dunia karena dia meninggalkan istrinya untuk iktikaf di masjid begitu lama. Jadi terbengkalai, mestinya kata Rasulullah ada iktikaf di masjid, ada kesempatan untuk bercengkrama dengan istrinya. Jadi istrinya juga perlu didengarkan keluhannya, perlu didengarkan keresahannya dan dikenal apa yang ingin disampaikan.
Maka Rasulullah mengatakan, seandainya dia lalu bercengkrama dengan istrinya sambil dia makan, misalnya sambil dia duduk-duduk lalu bercengkrama dengan istrinya, dia lebih baik daripada i'tikaf di masjid secara terus menerus. Inilah yang lalu orang muhsin itu, orang baik itu tentu meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya, dan inilah yang diinginkan oleh Islam itu. Barangkali ini ada yang ingin disampaikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang tahu apa termasuk tafsir apa bahasa fikih. Ini saya alami sendiri mengenai masalah sholat jenazah. Iya. Sebelum sholat jenazah dilaksanakan, Pak Kiai itu menjelaskan bahwa sholat jenazah pada umumnya sekarang ini dilaksanakan kepala ada di bagian utara. Iya. Itu katanya adalah tradisi. Iya. Yang disunahkan itu adalah kepala ada di selatan. Memang itu persis ada di kepala, artinya sebagian besar tubuhnya itu ada di sebelah utara. Ini mohon dijelaskan. Jadi begini, orang salat jenazah ini fikih ya, fikih. Jadi salat jenazah itu disunnahkan, dianjurkan bahwa kalau misalnya laki-laki itu kan di bagian dadanya, lurus bagian dadanya. Kalau perempuan di tengah, itu dianjurkan begitu. Nah sekarang lalu kalau apakah harus seperti yang selama ini dianjurkan, yang kepalanya di utara dan kakinya di selatan? Kira-kira kalau orang dikuburkan kakinya di utara apa di selatan? Hah? Dikuburkan. Kalau orang dikuburkan kakinya di utara apa di selatan? Di selatan, kepalanya di utara. Jadi itulah sebenarnya gambarannya. Sudah tidak usah dibalik. Sekarang misalnya zaman sekarang dirubah, kepalanya di selatan, kakinya di utara. Jangan seperti itu. Jadi yang betul memang kenapa harus seperti itu? Jadi karena nanti kan disuruh hadapkan ke kiblat sehingga dia menghadapkan kepalanya itu ke arah kiblat, mencium bumi, itu lalu kepalanya di utara. Nah, bab jenazah nanti ya. Tetapi begini gambarannya. Itu sunnah. Sekarang gimana kalau lalu ada orang yang sholat jenazah itu misalnya di ujung kaki, lurus di ujung kaki, ya boleh, ya sah. Orang sholat jenazahnya di belakang boleh, jenazahnya di belakang, orang yang sholat di depan boleh apa enggak? Boleh. Ya. Contoh misalnya yang meninggal di sana, di sebelah timur sana, atau taruhlah di kangian orang yang meninggal. Salat gaib di sini, kan boleh. Kan tidak harus menghadap ke timur. Boleh kan? Yang kedua, jenazah itu kan bukan imam. Sehingga tidak wajib, misalnya memang tidak harus di depan. Boleh jenazah itu lalu misalnya tidak persis di depannya. Apalagi cuma misalnya lepas dari badan misalnya ke kaki misalnya, ya boleh.
Tetapi ini tentu pendapat tidak masyhur ya. Masyhur di ulama itu adalah bahwa kalau laki-laki di dada, kalau perempuan di perut. Seumpama sekarang ada salat jenazah di kaki, itu jangan dibatalkan, tidak batal salat jenazahnya, boleh. Jadi boleh. Jadi sebenarnya ya orang itu tidak perlu memperdebatkan yang begitu-begitu. Tetapi sebuah hazanah keilmuan boleh. Kalau hazanah keilmuan boleh. Artinya kalau di forum ini boleh berdebat masalah fikih, boleh. Tetapi kalau sudah di prakteknya, tidak usah berdebat. Ini salah, ini seharusnya begini. Tidak usah ya, tidak usah seperti itu. Karena memang sudah yang seperti itu boleh, yang seperti itu boleh. Artinya, apakah ini sebuah tradisi? Tetapi kan begini, fikih itu kan begini. Fikih itu ada fikih itu yang murni fikih, ada yang fikih itu yang lalu bersanad secara turun temurun. Jadi mulai dari sahabat, mulai tabi'in sampai ke guru-guru kita, sampai ke kita. Itu secara turun. Ini namanya ahwal. Jadi pekerjaannya ahwal. Jadi pekerjaan-pekerjaan para ulama itu. Dan itu diturunkan secara terus-menerus. Jadi memang ya seperti itu sudah betul, jadi sudah betul dan itu sudah menurut tuntunan fikih, artinya menurut tuntunan para ulama. Jadi tidak usah diubah, kakinya di utara, kepalanya di selatan, ya tetap saja itu ya, tetap saja. Nah, dan itu sudah yang dikerjakan para ulama itu ya sudah itu. Barangkali itu ya Pak Gafur. Iya. Iya. Yang kedua disampaikan tadi bahwa nanti di surga itu akan diberikan khamar. Iya. 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 Jadi kenapa kok yang di mingkaksin itu yasrabuna mingkaksin? Jadi kok digambarkan wadah yang di dalamnya kaksin itu dinamakan kaksin kalau di dalamnya itu wadah itu ada khomer. Khomer itu zaman dulu kan sesuatu yang lezat. Lezatnya orang Arab itu dulu khomer. Nah untuk menggambarkan yang lezat itu bandingannya khomer. Sampai kalau diceritakan surga oleh Allah sesuatu yang tidak ada di dunia ini kan malah bingung. Jadi Allah menggambarkan sesuatu yang mudah sampean tangkap, tetapi sesuatu yang enak. Nah untuk menggambarkan yang lezat itu. Nah sampai Allah menggambarkan tentang perempuan itu bidadari, karena laki-laki itu senangnya sama perempuan. Jadi Allah dalam banyak hadis juga ada menggambarkan tentang bidadari. Jadi surga itu digambarkan dengan gambaran dunia, tetapi tidak lalu sama itu. Jadi untuk menggambarkan sesuatu yang lezat lah. Kalau sekarang di kita itu apa yang paling lezat, minuman apa yang paling lezat? Kira-kira itu seandainya itu. Seandainya turun di sini ya Quran itu turun di sini ya digambarkan makanan yang paling lezat itu. Nah, sama dengan menggambarkan keindahan dengan kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Itu menggambarkan keindahan yang luar biasa itu. Nah sekarang kalau lalu ada orang miskin punya tidak apa-apa, lalu ada orang minta-minta dia memberi, sementara kalau diberi lalu dia tidak punya apa-apa,
apakah itu tidak lalu mendalimi dirinya sendiri, begitu ya? Atau mendalimi keluarganya? Itu kan begini cerita itu. Ada orang tidak punya, sudah lama tidak makan, dan sedangkan Imam Ali itu baru 1 hari itu tidak makan. Nah, sehingga ada orang yang jauh lebih membutuhkan, dia berikan. Dia dirinya sendiri merasa kuat menahan itu masih, sedangkan ini tidak kuat sehingga diberikan. Makanya saya katakan tadi, ini adalah orang kelas atas ya, kelas atas. Jadi kelas orang yang kelasnya itu kelas yang sudah mumpuni ya. Mumpuni. Imam Ali itu sampai pernah mengatakan begini, seandainya langit ini dibuka, lalu sesuatu yang menakjubkan di langit ini dibuka semua, kehebatan-kehebatannya Allah di alam raya di langit itu dibuka, itu kata Imam Ali tidak akan menambah keimanan saya kepada Allah. Karena apa? Karena Imam Ali ini melihat dunia saja, melihat alam ini, sudah kekagumannya kepada Allah itu luar biasa. Jadi kalau sekarang ditampakkan saja misalnya di akhirat ada ini, ada itu tetap saja kekagumannya kepada Allah itu ya luar biasa. Saking dia bisa menangkap sesuatu yang mengagungkan, apa saja yang diciptakan Allah itu mengagungkan kepada dia, sehingga tampak luar biasa. Sehingga kalau dia sujud betul, seandainya dia sujud kepada Allah lalu ditebas lehernya misalnya, dia tidak akan merasakan apa-apa, saking nikmatnya kepada Allah dia. Seolah-olah dia melihat Allah, saking nikmatnya itu. Nah itu gambar. Nah makanya tadi yang seperti ini orang yang sudah kelas atas, sudah kelas atas. Ya. Artinya kalau kita kan masih mikir ya, kalau jangankan begitu, ada orang ngamen saja datang ke rumahnya itu masih kuat ngamen katanya. Artinya kita itu sudah tidak memberi, masih nyerocos itu ya begitu. Ya artinya padahal kalau kita berpikir lebih jauh, yang nyuruh ke situ itulah Allah. Yang mengantarkan dia sampai ke rumah kita itu Allah. Kalau yang sampai akhirnya dia ke depan rumah kita Allah. Nah mestinya sebisa mungkin kita memberi. Ya kalau tidak bisa memberi ya tidak usah bicara. Itu paling tidak begitu. Ya artinya begitu. Jadi kalau misalnya yang kondisi seperti itu kita butuh misalnya, ya dibagilah. Artinya karena kita tidak sekelas dengan Imam Ali, artinya dibagi untuk kita sekian, untuk orang yang sekian. Paling tidak orang yang datang ke kita lalu dia butuh, paling tidak diberi, paling tidak dia tidak pulang dalam kondisi berseru saya tidak mendapatkan apa-apa. Karena orang yang datang itu adalah atas kehendak dan takdir Allah datang ke kita. Itu. Barangkali itu, mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang soleh. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana minas solihin wal qawamin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.